Kita ngomong kripto itu selalu berkaitan dengan revolusi finansial, ya. Keadaan finansial yang ada sekarang ini udah dibangun, didesain selama ratusan tahun oleh para kita ngomong ya, para penguasa, orang yang memegang kendali. Dan kemudian Bitcoin waktu itu muncul itu sebagai suatu bentuk penolakan terhadap sistem yang ada. Suatu bentuk protes terhadap sistem yang mana cukup rapuh kalau kita ngomong. Terjadi GFC, Global Financial Crisis di tahun 2008, itu adalah era ya, di mana Bitcoin itu keluar. Kalau kita ngomong, kita udah sering sampaikan ke teman-teman sampai saat ini masih belum tahu siapa pencipta Bitcoin, tapi alias ya, Satoshi Nakamoto itu lahir di krisis 2008. Ya, beliau ini muncul secara daring, anonymous, dan kemudian menjelaskan dan juga membawa konsep Bitcoin ke kita semua. Jadi memang lahirnya Bitcoin itu ada andil besarnya ya dengan keadaan krisis finansial di tahun 2008. Waktu itu kepercayaan publik tuh sempat runtuh ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali ya bank-bank besar seperti Lehman Brothers di tahun 2008 itu collapse. Ya, keadaan yang mana orang berpikir apakah modern finance ini sesuatu yang bisa kita andalkan untuk jangka panjang? Karena kalau saya mau nyimpen duit di bank, ya terus banknya bangkrut, gimana masa depan saya pribadi, masa depan anak cucu saya, sehingga muncullah ya Bitcoin pada saat itu. Nah, waktu itu ya secara daring ada white paper Bitcoin yang diupload oleh Satoshi ya, yang berjudul Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Di situ kalau teman-teman browsing ya secara online bisa dibaca ya, apa sih sebenarnya maksud utama dari Satoshi itu membuat Bitcoin dan sistem ya yang ada dalam jaringan Bitcoin itu seperti apa, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Dan kemudian setelah saat itu ya Bitcoin itu membawa banyak sekali ya inovasi teknologi yang mana asas utama ya yang dibawa itu adalah transaksi yang transparan, aman dan juga tidak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena setiap transaksi yang tercatat ya recorded ya on chain itu nggak bisa dihapus, ya nggak bisa diedit, nggak bisa disembunyikan. Jadi benar-benar telanjang ya transaksinya bisa dilihat ya secara langsung. Nah, lalu apa visi utama dari Bitcoin? Ya pertama, mereka ini pengen membangun suatu sistem pembayaran, pemindahan uang tanpa adanya pihak ketiga. Sementara Bitcoin ketika saya kirim uang ke kamu, itu nggak ada perantara. Ya, jadi saya langsung kirim Bitcoin ke kamu. Oke. Dan kedua ya sistem yang terdesentral berkat jaringan blockchain ini tidak bisa ya dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral.